Halo Bolo, kita bertemu lagi dan kali ini aku mau ceritakan kejadian hari ini ya Bolo ya. Sesuai dengan judulku, trouble, gangguan atau error terparah ya. Sepanjang aku jadi Kang Ojeknya Mak Encim ini. Jadi ceritanya dari habis duhur tadi, habis sholat duhur dan makan siang tadi aku on kan aplikasi lagi itu sampai dengan sore hari, sampai asar. Terus sampai setelah asar jam empatan itu aku matikan aplikasi lagi. eh, aku ya tinggal tidur malahan. Nah setelah itu habis maghrib itu aku nyalakan lagi sampai jam 8 malam itu tidak ada satupun orderan auto yang masuk Bol. Aku tidak tahu ini apakah masih terkait dengan trouble, gangguan atau error dari sistemnya taksi driver, atau semata-mata karena semakin melimpahnya jumlah Kang Ojek di Salatiga Bolo ya. Aku tidak tahu pastinya bagaimana, seperti apa gitu kan. Cuman kalau dari pengamatanku tadi di apa ya, di chat PU juga itu masih banyak yang mengeluhkan tentang trouble itu gitu loh. Cuman karena kita tidak punya data valid untuk ini ya, menjustifikasi bahwa ini benar-benar faktor trouble atau karena faktor terlalu banyaknya Kang Ojek. Karena tadi jam agak sore ya, mungkin jam setengah 4 mungkin aku ngecek di aplikasi itu bolo, di aplikasi customer, di sekitarku itu Kang Ojeknya ada sekitar 12-an bolo, kalau nggak 10 12 itu. Jadi di radius autoku itu ada sekitar kalau nggak 10 12 Kang Ojek bolo. Jadi kan ya ini apalagi hari Sabtu, kalau di lingkaran auto kita sudah penuh dikepung itu kan harapannya tipis. Apalagi kalau ternyata di area kita itu nggak ada yang order juga, kan sama aja bolo. Jadi tapi dari pengalamanku selama 4 bulanan ini, menurutku ini yang terparah sih ya, terparah karena trouble-nya itu sudah ini hari keempat kalau nggak salah bolo ya, dan belum terselesaikan. Dan info dasarnya kemarin kan bahwasannya terkait keluhan Kang Ojeknya Mak Encim yang akun Prio, tapi fitur baiknya itu tidak ada, tapi bisa menerima orderan baik gitu loh. Keluhan awalnya kan di situ, tapi mengapa sampai 4 hari masih seperti ini gitu loh Bolo ya. Nah itu cerita kurang enaknya Bolo ya. Cerita sesuai dengan yang ada di judulku dan thumbnailku. Nah selanjutnya eh, aku mau ceritakan tentang hal menyenangkannya gitu kan. Sebelum sebelum sampai ke hal menyenangkan dulu. Eh, yang sedikit aku sesalkan dari ini Bolo tentang kenapa apa ya, dari jam jam habis duhur itu sampai dengan malam jam 8 tadi nggak dapat orderan. Itu yang aku sesalkan cuma satu hal Bolo, jujur ya. Yaitu apa? Kenapa aku tadi tidak masak saja gitu loh. Jadi kan aku gini Bolo, tadi pagi itu sudah membeli koyor, sudah membeli tahu juga, sudah membeli bumbu-bumbu gitu kan. Nah, cuman aku berpikirnya kan itu barang-barang kan masih bisa aku taruh kulkas gitu loh. Aku taruh kulkas dan bisa dimasak nanti sambil jalan gitu kan. Nah, aku fokuskan ke orderan dulu karena aku berpikir ya siapa tahu gitu kan. Dan sangat tidak menduga bahwa sampai dengan malam tadi sampai jam 8 itu nggak ada orderan auto masuk bolo. Itu satu-satunya hal yang aku dalam tanda kutip sesali ya bolo ya. Kenapa waktuku tadi aku buang-buang gitu, tahu kalau akhirnya nggak dapat orderan kan mending aku masak saja gitu. Masak tumpang koyor kan asik karena bahan-bahannya sudah ada bolo. Aku sudah beli.
Nah, sekarang kita ke cerita yang menyenangkannya gitu kan. Sisi lainnya bolo. Jadi alhamdulillah dari pagi itu aku sampai siang dapat 5 orderan bolo. Meski nominalnya nggak segede kemarin ya. Tapi benar-benar di luar dugaannya itu habis zuhur sampai dengan jam 8 malam tadi. Sama sekali tidak ada satupun orderan auto yang masuk bolo. Nah, kita langsung ke taksi driver. Sebelum sebelum ke taksi driver bolo. Mumpung aku ingat ya. Bahwa kemarin satu, aku belum jadi mengupload ini ratingku di aplikasi customer dengan rating 99/98 kan bolo. Karena tadi malam aku sudah ngantuk banget. Kemudian yang kedua nanti aku mau ceritakan ini bolo. Ini setelah nanti aku update rating dan order diselesaikan ya. Tentang kemarin aku cerita kenapa kok aku ini satu-satunya ini yang mengecualikan kenapa aku memberikan prestis ya, memberikan privilege pada 2 orang. Kenapa kalau penumpangnya itu gitu kan, penumpangnya 1 cantik, 2 dia baik hati gitu loh. Nah, itu nanti aku mau ceritakan dasarnya bolo ya. Maksudnya latar belakang kenapa aku memilih itu gitu loh bolo. Nanti ada ceritanya bolo. Oke, sekarang kita ke taksi driver dulu ya bolo ya. Kita buka aplikasinya. Aduh, ini lokasi belum aku nyalakan. Oke. Dan kemudian kita lihat chat PO apa nih. Oke. Wah, ini ada yang sudah dapat estafet. Ya syukurlah kalau yang dapat estafet gitu kan. Oke. Iya, ini kita ke ini dulu, kita matikan dulu bola. Oke, taksi autonya kita matikan. Kemudian filter tarif masih bola. Delivery bag, food shop dan food and good. Order diselesaikan hari ini aku dapat 1, 2, 3, 4, 5 bola. 5 orderan ya. 5 orderan. Kemudian layanan masih di prioritas ditingkatkan bolo dengan rating di angka ini bolo 0,99/98 orderan. Rating ini tanggal perhitungannya per tanggal 25 April 2025 dengan parameter positifnya selesai menurut tugas otomatis 96, selesai tanpa komunikasi dengan operator 98, jam sibuk di angka 48 bolo. Kemudian RRO sudah naik menjadi 7 bolo, 7,00. Order prioritas yang diselesaikan 40 dan komentar positif masih sama dengan kemarin 24 ya bolo ya. Kemudian kita lihat di parameter negatif bolo. Parameter negatif alhamdulillah ini penolakan tugas otomatis masih 1 ya. Kemudian selain itu 0. Jadi ulasan negatifku sudah 0 bolo, sudah hilang ya. Sudah menjadi 0 lagi ini alhamdulillah. Nah, terkait dengan ini yang sedikit membedakan bolo ya, itu di sini, di selesai tanpa komunikasi dengan operator 98. Jujur bolo ya, jujur kalau versiku sendiri ini sangat tidak masalah bolo. Selama rating kita itu di angka 0,99 plus syukur-syukur rating kita itu di aplikasi customer itu 4,95, bagi itu sudah bagus bolo. Jadi satu PTO ini tidak berdampak sama sekali gitu loh. Jadi kalaupun misalnya bolo nanti terjadi sesuatu misalnya sampai seperti ini, rating 0,99 per 90 orderan pun itu kan ya nggak masalah gitu loh, pede aja gitu kan. Kenapa pede aja? Ya order terselesaikan itu kan
Enggak mesti harus selalu 100 bola. Enggak ada siapa yang mewajibkan harus 100 gitu kan. Yang penting itu rating kita 0,99-nya itu loh bola. Kalau menurutku seperti itu. Karena menurutku ya dengan rating 0,99 ini per orderannya berapa itu enggak terlalu ngefek bola. Yang penting 0,99-nya itu. Karena aku keyakinan itu adalah dengan 0, rating 0,99 itu rating kita di aplikasi customer itu sudah menjadi 4,95 bola. Dan boleh percaya boleh tidak, kemarin angka ratingku itu masih di 0,99 per 98 orderan dengan parameter negatif 1 PTO penolakan tugas otomatis, kemudian 1 ulasan negatif bola. Nah, ini aku tunjukkan foto ratingku kemarin bola ya. Foto ratingku kemarin itu segini bola. Ini tadi aku copy pindahkan ya dari. Nah, di sini bola. Ini foto ini aku ambil kemarin bola yang seharusnya aku upload di videoku kemarin. Cuman karena aku sudah capek, sudah ngantuk, jadi di awal aku bilang mau nunjukin ratingku gitu kan. Tapi faktanya kan nggak jadi karena aku sudah ngantuk gitu lah. Ini angkanya segini bola, 4,95. Ini dengan rating 99 per 98 orderan dengan 1 PTO dan 1 UN bola ya. Seperti itu. Jadi kuncinya di sini kalau menurutku di rating di aplikasi customer di 4,95, kemudian rating kita di aplikasi taksi driver itu di angka 0,99 bola. Ini angka tertingginya. Jadi standarnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bola, orderanku diselesaikan hari ini 5 ya. 5 itu angkanya cuman 10.200, 13.700, 8.900, 8.900 dan 13.500 bola. 13.500 ini yang terakhir. Kita lihat ya boleh ya. Nah, ini order diselesaikan pada jam 11.36. Kita lihat apakah dia auto atau tidak bola. Ini penugasan otomatis bola. Dengan dengan Argo 13.500 ini bola. Ini aku mendapatkan customer ini sudah kalau nggak salah kali ketiga ini bola ya oleh customer ini, dan perjalananku ini cukup menarik bola. Maksudku menarik dalam arti ada pembelajaran yang luar biasa. Maksudnya bagaimana? Yang aku maksud adalah begini bola. Maaf saja ya, ini bukannya aku mendramatisir keadaan, enggak gitu kan. Tapi pelajaran yang sangat bagus dalam arti begini. Ibu ini yang order terakhir ini bola. Ini nih sudah agak sepuh bola. Cuman dia memang aktif ya, aktif bergerak gitu loh, aktif bergerak. Kemudian ya dia menceritakan tentang keluhan dia sendiri gitu kan, keluhan tentang keluarganya gitu kan. Maksudnya dia itu punya anak 4 sudah besar-besar, dan kalau tidak salah dari pengakuan si ibu tadi dia umurnya itu sudah 72 tahun bola. Gitu kan. Kan tadi enggak sengaja tak tanya. Loh, dirimu sekarang umur berapa, gitu kan. Jadi begini bola. Customerku, penumpangku yang terakhir di orderanku ini tadi, siang tadi itu kebetulan keturunan Chinese bola ya. Dan aku alhamdulillah semenjak masih kecil itu sudah terbiasa ngobrol dan dekat dengan orang Salatiga yang kebetulan orang Chinese gitu loh. Maksudnya orang keturunan Chinese gitu loh bola. Jadi enggak yang Chinese totok itu enggak. Maksudnya Chinese totok itu maksudnya tadinya orang Chinese terus bermigrasi ke Indonesia gitu loh. Nah, itu keturunannya bola. Di Salatiga itu banyak bola orang-orang seperti itu, maksudnya Chinese keturunan ya bola ya. Itu. Dan alhamdulillah aku semenjak kecil itu berinteraksi dengan mereka gitu kan. Ya nggak sengaja aja gitu kan.
Nah, alhamdulillah sih kalau kalau banyak pelajaran baik yang aku dapat dari mereka itu. Nah, kemudian ngobrol dengan ibunya ini asik juga gitu loh. Dia merasa nyaman, ya aku tanggapi dengan baik gitu kan. Nah, aku membahasakannya, dia manggil dia itu I gitu kan. I itu artinya tante gitu. Setauku loh ya, tante gitu. Nah, itu dia curhat tentang bahwa dia sekarang sudah hidup sendiri gitu, terus anak-anaknya itu ada 4 loh. Ada 4, udah pada gede-gede, sudah pada menikah gitu loh. Nah, dia mengeluhkannya itu perhatian anak ke orang tua itu yang kurang gitu loh, bolo. Jadi seolah-olah anak itu nggak peduli pada orang tuanya gitu. Nah, pelajaran yang aku dapat adalah ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk bolo-bolo ya. Bolo-bolo yang sekarang masih punya ibu kandung gitu kan. Kebetulan ibu kandung kan sudah meninggal beberapa waktu yang lalu bolo ya. Sudah 40 hari ini. Nah, eh, pesannya itu begini. Selama orang tua ibu kandungmu itu masih hidup bolo, berusahalah untuk menjadi anak yang berbakti pada ibumu. Gitu kan? Karena nanti kalau ibumu itu sudah meninggal, itu nanti kamu akan merasakan bolo. Kamu sejelek apapun ibu kandungmu itu adalah ibu kandungmu, gitu kan? Dia yang menjadi, kalau bahasa Jawa nih, lantaran gitu loh bolo. Lantaran adanya kita di muka bumi ini gitu bolo. Jadi pemahamannya seperti itu. Pelajaran terpenting yang perlu aku sampaikan adalah bahwasanya itu, hormati ibu kandungmu kalau masih hidup bolo. Selama masih hidup, hormati, syukur disayangi gitu kan. Nek duwe rezeki yo dibagi gitu kepada ibu kandungmu gitu. Nah, nanti deh, kalau kalau bolo nggak percaya, nanti buktikan kalau ibu kandungmu itu sudah meninggal gitu. Buktikan aja, pasti suatu saat kamu butuh. Itu pelajarannya. Kemudian terakhir setelah sampai di tujuan itu kan, kami kan sambil ngobrol gitu. Terus aku bilang, enggak apa-apa, cerita aja gitu kan, cerita aja. Terus saranku cuma satu, besok lagi tuh kalau misalnya meh nangis itu, nangislah di hadapan Tuhan. Jangan menangis di hadapan manusia. Gitu kan? Dan pas di hadapan Tuhan itu, pertama-tama itu yang perlu disampaikan apa? Ucapan terima kasih. Terima kasih Tuhan masih diberi hidup sampai dengan hari ini. Gitu kan. Jadi ya bersyukur dulu gitu loh. Kita bersyukur dulu apapun keadaan kita. Minimal kita masih diberi hidup sampai dengan hari ini, bolo. Coba kalau nggak percaya, lihat aja kuburan itu. Itu kan banyak orang yang sudah nggak dikasih umur sama Tuhan gitu kan. Nah, satu lagi keyakinan yang aku tanamkan kepada si ibu tadi, aku bilang, yakin aja bahwa selama kita masih diberi hidup, kita ini masih diberi rezeki. Bagaimanapun jalannya, entah bagaimana caranya gitu loh. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Pokoknya kalau mau nangis, nangis aja di hadapan Tuhan. Jangan lupa yang pertama-tama perlu diucapkan adalah terima kasih masih diberi hidup gitu kan. Nah, setelah sampai tujuan si ibu tadi itu turun dan dia minta maaf ya, dijak cerita gitu kan. Enggak apa-apa gitu. Dan akhirnya si ibu itu bisa tersenyum loh, dan aku jujur aku seneng gitu kan. Tersenyum dan kelihatan manis gitu loh. Ya meskipun sudah sepuh gitu, tapi dia masih bisa tersenyum lega gitu loh bolo. Jujur aku ikut senang seperti itu bolo, yang aku lihat ya. Itu pelajaran pentingnya. Jadi untuk bolo-bolo yang menyimak videoku kali ini, pesanku adalah selama ibu kandung masih hidup, hormati dia, sayangi dia bolo. Jangan sampai menyesal gitu kan. Karena umur kita tidak pernah tahu bolo. Bisa saja ibumu yang meninggal duluan, tapi bisa juga sebaliknya. Kalau kita yang meninggal duluan bagaimana? Loh gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan sisa umur kita bolo, hidup kita. Kita nggak pernah tahu umur kita akan sampai kapan.
gitu ya. Itu terkait dengan penumpangku yang terakhir, customerku yang terakhir ya boleh ya. Dan yang menyenangkan itu adalah terakhir si ibu tersebut tersenyum gitu kan, tersenyum eh, dan aku yakin senyumnya itu dari hati gitu loh. Dia merasa plong gitu kan, merasa nyaman gitu, plong, dan dia tersenyum. Terima kasih ya. Iya, sama-sama gitu kan, tak bilang gitu. Oke, the next aku mau cerita kenapa tentang ini. Kecuali penumpangku adalah satu cantik. Kedua dia baik hati. Nah, ini penting bolo. Nah, ini kaitannya dengan kemarin yang sebenarnya mau aku bahas tadi malam, cuman karena aku sudah ngantuk jadi nggak bisa membahas lebih detail bolo ya. Jadi terkait dengan orderan mana ya, yang auto juga bolo. Nah ini orderan warung anggur ini bolo ya. Yang kemarin auto, dan ini sebenarnya kan dulu sudah pernah tak bikin konten juga tentang penumpangku yang berbintang dan pelanggan tetap, termasuk ini bolo. Ini dulu pernah tak feedback, pernah tak report juga, tak kasih penilaian buruk gitu kan. Terus faktanya kan nyantol lagi. Aku nggak tahu apa karena memang di sekitar situ pas lagi nggak ada Kang Ojek dan langsung nyantol auto ke akunku bola. Namun yang pasti begini, kemarin setelah ketemu itu aku kan ketemu Mbak itu yang order kan Mbak itu. Eh, Mbaknya itu begitu ketemu kan, menurutku ya, ini menurutku, ini subjektif loh, karena standar cantik orang itu beda-beda. Nah pas pertama aku ketemu lagi itu, mbaknya itu cantik gitu loh. Ya nggak cantik-cantik banget sih, gitu kan, nggak cantik-cantik banget. Tapi nek ukuranku pribadi ya bolo, mbak ini sudah cantik gitu loh, cantik. Terus kemudian ini, aduh apa tadi, kalau ngomongin orang cantik langsung blank bolo. Jadi orangnya cantik, terus kemudian yang kedua barangnya itu, maksudnya kardus-kardus yang dibawa itu nggak segede yang kemarin gitu loh. Jadi kalau kalau kemarin diceritaku kan aku cuman bilang masalah masalah kardusnya nggak banyak gitu kan. Tapi sebenarnya ada nilai plusnya. Mbaknya ini cantik gitu loh. Meskipun tidak cantik-cantik amat gitu loh. Tapi pembandingnya begini, Bolo. Aku sampaikan dulu. Pembandingnya itu dengan maaf-maaf, dengan customerku yang ngasih UN aku bolo gitu loh, yang ngasih ulasan negatif dan ngasih apa, ulasan negatif, akhirnya yang di report itu loh bolo, yang di report jadi PBO satu, terus kedua yang di UN jadi apa namanya, akhirnya fitur backku ditarik itu jauh bolo gitu loh, kalau dibanding dengan itu cantik banyak ini gitu loh, kenapa akhirnya aku mau seperti itu gitu loh. Jadi masih bisa di-bargaining karena dia cantik gitu kan. Lah nek sing itu sing ngasih UN yang akhirnya berdampak pada PBO dan fitur backku itu ditarik, itu kan maaf apa kata ya boleh ya. Kalau omong Jawa bilang itu keranjingan itu boleh. Amit-amit wis ora ayu, jeplu gitu kan. Kelakuannya seperti itu. Waduh, Samberdelo itu boleh. Jadi begitu ya. Jadi penyebab di antara kenapa aku mau ambil orderan ini gitu kan, meskipun posisi seperti itu ya, selain karena barangnya kemarin tidak banyak plus ada bronjongnya itu, yang terutama yang susah buatku menolak itu karena si customer ini yang order ini cantik loh, gitu kan. Dibanding dengan eh, penumpangku atau customerku yang dua orang yang ngasih UN, yang ngasih ulasan negatif itu yang berdampak luar biasa ya. Satu menjadi PBO, yang satu menjadi fitur backku dihilangkan, ditarik oleh Maxim Pusat gitu loh. Jelas ini beda, cantik inilah gitu aja lah. Meskipun dia nggak cantik-cantik amat gitu loh. Tapi menurutku cantik dibanding dua orang itu. Nah, sekarang eh aku mau bahas tentang kenapa aku seolah mengkultuskan orang cantik dan orang baik ya Bolo ya. Ini aku mau ceritakan.
Dan sekarang tentang taksi drivernya kita tutup dulu, kita keluar dulu ya boleh ya. Karena sudah tidak ada yang tidak perlu dibahas lagi. Sampai di sini ini apa tentang taksi drivernya. Sekarang aku mau ke pembahasan tentang orang cantik dan orang baik gitu bola. Nah ini bola. Ini adalah quote dari Bambang Pacul bola. Bambang Pacul itu salah satu politisi negeri ini, politisi ya orang politik. Tapi kalau kalau aku secara nalarku loh ya bola. Secara nalarku itu masuk. Jadi dengan cara berpikir dia itu aku connect gitu loh bola. Jadi kemarin sebelum aku mainan aplikasi Maancim ini kan aku nonton YouTube. Nah, nonton YouTube itu juga sebelum aku bikin konten juga karena memang belum mainan Maancim, belum bikin konten juga. Cuman makanya aku pernah bilang bahwa akun Rafinasi ini aku buat sudah tahun 2021 ya, itu kan 4 tahun yang lalu itu nggak pernah aku upload video atau upload upload konten itu nggak pernah bro. Paling cuman jadi penonton gitu kan, cuman nonton kalau pengen komen ya komen gitu tak. Nah, salah satu channel yang dulu aku tonton itu adalah Total Politik, Total Politik dengan si ini hostnya itu Ari sama Budi. Terus salah satu yang narasumber yang bagiku menarik itu Bambang Pacul, Nah, Bambang Pacul itu ya nanti bisa googling sendirilah. Aku males nyebut nama partai bola ya. Nah, kemudian yang perlu dianukan ini bola. Quote yang ini loh, yang dulu sering digaung-gaungkan sama si Bambang Pacul itu di sini. Nomor 8 ini bola. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu gitu loh. Jadi kita fokusnya di situ ya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau sama orang itu. Gitu loh. Tadinya, tadinya itu eh, ini aku kenal quote-nya Bambang Pacul ini pas kemarin waktu Bambang Pacul itu eh, di terkondisikan keadaan bahwa dia harus mendukung Ganjar. Kemudian Jokowi itu kan dukungnya Prabowo belum. Nah di situ yang menarik Bambang Pacul itu sudah mengakui bahwasanya dia tuh nggak bakal menang nanti kalau musuh musuh Jokowi itu nanti gitu loh. Sudah sadar dia karena dia sudah punya rumus seperti ini. Dia bilang bahwa kalau menurut kalian gitu kan, seingatku ini di salah satu podcast itu Jokowi itu orang baik apa orang jelek? Orang baik. Nah yaitu orang baik jangan dilawan gitu kan. Nah kalau yang kedua, quote dia tentang jangan lawan orang cantik. Ini aku terus terang belum waktu itu loh Bolo. Belum ngeh gitu loh Bolo. Ini maksudnya opo kok jangan lawan orang cantik gitu kan. Belum ngeh serius aku belum ngeh. Nah, akhirnya setelah berjalannya waktu dan dari pengalamanku selama ini ketemu dengan berbanyak penumpang Bolo yang macem-macem juga karakternya itu, akhirnya aku juga juga sadar gitu loh. Oh iya ya. Nek wong ayu memang sebaiknya jangan dilawan itu, ikuti aja gitu. Ikuti dan kita kita ini aja selama kita nggak rugi. Kalaupun rugi sedikit tidak apa, tapi kalau selama kita nggak rugi banget mah nggak masalah gitu loh. Syukur-syukur kita bisa bisa membalik keadaan loh gitu loh. Syukur-syukur seperti itu. Jadi contoh kasusnya yang tadi, yang warung anggur tadi tuh, itu kan satu mbaknya cantik gitu kan. Dibanding dengan dua penumpangku yang ngasih UN itu. Ini physically ya, maaf kata bukannya aku body shaming enggak sama sekali enggak. Cuman ini perbandingan nyata gitu loh, Bolo. Ben karena dicerita gitu kan jadi ben ben pemahamannya lebih lebih mudah gitu loh, Bolo. Jadi secara faktual yang aku lihat itu mbaknya ini jauh lebih cantik dibanding dua orang penumpangku yang ngasih UN dan berdampak jadi PBU dan fitur baku ditarik itu. Nah, kemudian yang kedua, si Mbak ini menurutku termasuk baik. Menurutku ya boleh ya, termasuk baik dalam artian ya nyatanya itu.
dia mau membayar lebih gitu loh Bolo. Jadi nggak pelit gitu kan. Jadi kan dia baik juga gitu loh. Kecuali kalau dia cantik cuman nggak mau ini Mbak minta anu ya gitu kan. Jadi kemarin kan kalau di Argo itu tadi berapa 21 atau 22 itu Bolo. Akhirnya si mbaknya itu kan ngasih 24. Dan itu aku nggak nggak bilang berapa loh ya. Cuman di awal aku bilang Mbak nanti kalau misalnya aku di sana jadi kuli lagi, jadi manol lagi, mbaknya mau ngasih tambah uang nggak gitu kan. Ya nanti lah berapa gitu. Dia nanya gitu. Ya terserah mbak, aku nggak berani ngomong berapanya kan aku bilang gitu. Nah akhirnya si mbaknya itu bilang setelah selesai ya, setelah uang diterima juga, itu mbaknya ngasih 24.000 boleh. Padahal harganya plus waktu tunggu itu kan menjadi sekitar 20 berapa tadi ya? Kalau nggak 21 berapa itu aku lupa dan udah nggak mau buka taksi driver dulu untuk malam ini ya boleh ya. Seperti itu. Jadi ya dia masuk ke kriteria ini boleh. Jangan lawan orang baik. Yang kedua jangan lawan orang cantik gitu loh. Ya dilawan kan kalah boleh. Oh nyatanya akhirnya cair 24.000 gitu kan. Nah ini dasar ya boleh. Dasar kenapa aku kok dari yang kemarin aku ceritakan mesti bilangnya kecuali dia cantik, kecuali dia orang baik gitu kan. Itu dasar quote-nya, dasar filosofi quote-nya itu dari sini. Jadi kalau logika dasarnya begini Bolo. Kalau Bambang Pacul itu kan sudah lama di politik gitu kan. Ibaratnya dia kan sudah makan asam garam gitu loh. Nah, apa salahnya kita ambil quote-nya dalam arti kalau memang itu baik dan benar tanpa harus kita ini maksudnya bereksperimen lagi gitu loh Bolo. Wong eksperimen itu wis hasil dari dia ini kesimpulan perjalanan hidup dia kok gitu loh. Nah, ini bonusnya Bolo aku bukakan yang quote dia yang nomor 7 Bolo. Bagi adik-adik yang suka kritik, hati-hati karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya gitu kan. Nah ini jadi main hati ini. Ya intinya jangan pernah mengkritik nggak apa-apa gitu, tapi jangan pernah melukai hati. Dan itu berlaku tidak hanya buat cewek, boleh cowok cewek sama saja. Jadi kalau kita kenal orang dan kita sudah dicap menyakit, apa yang kita lakukan itu menyakiti hati, itu pasti susah hilangnya itu boleh. Seperti itu ya. Nah, ini yang ke-9 juga aku perlu sampaikan ke Bolo karena ini juga bagus. Ini terkait dengan mental kita menjadi Kang Ojek Bolo ya. Yang ke-9 ini adalah dihina seperti apapun. Korea tidak pernah marah. Jadi kalau Bambang Pacul itu mengistilahkan dirinya dan orang-orang yang sepemahaman dan sealiran dengan dia itu sebagai Korea Bolo. Korea ini bukan dalam artian Korea yang sekarang lagi ngetop K-popnya itu bukan, tapi ya Korea dalam tanda kutip gitu kan. Nah, kalaupun harus melawan, seorang Korea mengambil keputusan tersebut atas dasar kehendak melenting, bukan perasaan emosional atau ketersinggungan gitu loh Bolo. Jadi di sini kan lebih mengutamakan logika gitu loh. Logikanya bahwasanya melawan itu mengambil keputusan tersebut gitu kan. Kalaupun harus melawan. Jadi kan kalaupun kepepet kudu melawan itu pertimbangannya itu bukan karena perasaan emosi atau ketersinggungan loh. Tetapi karena kehendak untuk melenting. Melenting itu ya nanti Bolo pelajari sendirilah. Banyak quote-nya Bambang Pacul atau juga ini coba kalau kepo googling aja tentang Bambang Pacul itu lah. Nah ini 3 quote yang aku bocorkan di sini ya Bolo ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ya aku rasa sudah cukup ya Bolo ya sampai di sini dulu untuk kontenku malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi.